Selamat berjumpa, Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Pada saat ini kami akan membawakan podcast berkaitan dengan pertemuan keluarga sedunia ke-10 22 sampai 26 Juni 2022 dengan tema Cinta Keluarga, Panggilan dan Jalan Kekudusan. Saya Pastor Gindo Saragi, OFM Konventual. Saya Dinaria Peranginangin dari Paroki Santo Fransiskus Asisi, Padang Bulan, Medan. Dan saya Beeda Buke dari Paroki Santa Maria Ratrosari, Tanjung Selamat, Medan. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, podcast bagian pertama bincang-bincang tentang tema pertemuan keluarga sedunia adalah kita bahas cinta kasih. Lalu yang kedua, bagian kedua ini kita akan berbicara tentang panggilan dan jalan kekudusan. Nah, Paus Fransiskus telah menetapkan bahwa tema dari pertemuan keluarga sedunia ke-10 adalah cinta kasih, panggilan dan jalan kekudusan. Cinta kasih keluarga atau cinta keluarga, panggilan dan jalan kekudusan. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hanya dengan cintalah keluarga-keluarga itu bisa bertumbuh dan berkembang dan dapat mencapai apa yang menjadi panggilannya. Dan panggilan keluarga itu adalah untuk mencapai kekudusan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas, berbincang-bincang tentang tema ini. Bagaimana keluarga-keluarga itu dapat menjadikan cinta keluarga sebagai panggilan dan jalan kekudusan. Maka untuk tema-tema yang akan kita bahas ini ada nanti 7 pokok tema dari bahan katekes yang telah disediakan. Kami akan memberikannya secara singkat, secara padat. Semoga dapat membantu kita untuk merenungkan, merefleksikan tema ini dalam kehidupan keluarga kita. Saya persilakan Ibu Dina untuk pertama. Iya, terima kasih Pastor. Selamat berjumpa lagi bagi kita semuanya. Saya mau menyampaikan dalam tema kali ini tentang panggilan dan keluarga. Kalau kita berbicara tentang panggilan, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya vocation, yang berasal dari kata Latin vocare, yang artinya memanggil, ya. Allah pertama-tama memanggil kita secara pribadi untuk menjadi anaknya dalam sakramen baptis. Nah, dalam baptisan itu setiap orang dipanggil secara khusus oleh Allah, dan Allah menempatkan setiap pribadi itu, menempatkan dalam setiap pribadi itu panggilan-panggilan khusus. Ada yang dipanggil menjadi imam, biarawan-biarawati seperti Pastor Gindo, ya, yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan mengabdikan diri sepenuhnya dalam hidup membiara, ya. Ada juga yang dipanggil sebagai awam, ada yang tidak menikah juga, ya, walaupun dia awam, tapi dia sungguh-sungguh memberi diri untuk melayani bagi Tuhan. Dan ada juga yang dipanggil untuk hidup dalam perkawinan. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa perkawinan itu merupakan sebuah panggilan dari Allah, gitu ya Pastor, ya Pak Dabuke, kita yang terpanggil untuk hidup dalam perkawinan, maka haruslah kita menghayati hidup panggilan itu. Nah, di dalam kehidupan berkeluarga, setiap orang itu dipanggil sesuai dengan namanya. Terutama jika di dalam keluarga itu ada anak-anak, ya, orang tua secara istimewa memberi nama kepada anak ini, dan pasti mereka pikirkan secara khusus, ya, ketika akan menamai anak itu, pasti mereka pikirkan secara khusus. Ada makna-makna tertentu, ada ada pemikiran tertentu dari orang tua untuk menamai seorang anak.
anak saya yang pertama namanya Theo Alpen Costa. Itu kami sebutkan waktu itu, kami buatkan itu namanya karena Theo itu berarti Allah. Dia adalah anak Allah. Alpen Costa karena dia kebetulan lahir pas di hari Pentakosta. Jadi untuk mengingatkan itu. Nah, itulah ada makna-makna khusus dalam setiap nama itu ya. Ada juga orang menamai anak itu seperti mengambil nama Santo Santa yang sangat dia teladani di dalam hidupnya. Kebetulan kami tidak mengambil itu, kami mengambil secara pemaknaan yang lain pada waktu itu. Nah, banyak alasan di dalam keluarga untuk memilih sebuah nama yang akan dikenakan pada seorang anak gitu. Dan bagi setiap pribadi, sebuah nama itu menjadi kartu panggilan. Itu menjadi apa namanya ya, skak gitu. Kehadiran seseorang di dalam dunia itu ditandai oleh sebuah nama. Maka sebuah nama itu berbicara banyak tentang seorang pribadi ya. Nama saya Dinaria, itu menjadi kartu saya di dunia ini gitu ya kan Pastor ya. Dan nama itu bercerita tentang pribadiku, ada makna khusus di dalam nama itu. Kalau kata bapak saya dulu, Dinaria itu katanya itu berasal dari pemikirannya menjadi seorang pembina yang ceria. Binaria itulah asalnya, Binaria. Menjadi pembina yang ceria. Jadi diharapkan anak sulungnya ini akan menjadi pembina yang ceria seperti itu. Nah, seseorang itu kalau kita tidak tahu namanya, kita tidak mengenal dia, kalaupun dia hidup bersama dengan kita, ia akan mengalami kesepian. Ia akan merasa sendiri. Misalnya kita ini ya kan Pak Yaya Pastor, ini kita sudah saling tahu nama ya. Andaikan kita bertemu, saya tidak tahu nama Bapak, saya tidak tahu nama Pastor, maka kalaupun kita bersama di sini akan ada kekakuan di antara kita. Kurang gitu ya? Ada kekakuan. Jadi kalaupun saya menyapa Bapak, ya hanya garing gitu ya, hanya Pak gitu aja. Tapi kalau dengan menyapa halo Pak Dabuke, rasanya langsung tersentuh gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita itu orang tidak mengenal kita, kalaupun dia menyapa kita tapi tidak ada sebutan nama, rasanya kurang sok gitu ya kan Pastor. Maka perlu juga kita biasakan untuk memanggil seseorang itu, ya sebutlah namanya. Itu tanda kita berusaha untuk lebih mengenal dia sehingga dia tidak merasa terasing dengan kita. Allah memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Santo Paulus mengatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah dinyatakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius dalam bab 1 ayat 9-10. Artinya bahwa Allah setiap saat memanggil kita secara pribadi. Dan Allah telah memanggil kita beberapa kali sejak dari awal. Sebagaimana orang memanggil kita sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua kepada kita, demikian juga Allah memanggil nama kita masing-masing. Ketika kita membaca kitab suci, kita menemukan bahwa Allah secara terus-menerus memanggil pria dan wanita dengan aneka cara untuk membangun relasi dengan Dia dan tinggal dalam hidup mereka. Sekarang ini Bapa memanggil kita untuk mengikuti Yesus sendiri, karena melalui Dia kematian telah dikalahkan dan
kita memperoleh hidup. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita dapat menjawab panggilan Allah yang unik bagi kita masing-masing, ya. Seperti saya sampaikan tadi, Pastor, pada Buke, bahwa kita masing-masing dipanggil secara khusus oleh Allah. Kemudian perkawinan merupakan juga jawaban atas panggilan Allah, ya. Melalui sakramen perkawinan, suami dan istri menjawab panggilan Allah. Panggilannya adalah panggilan untuk mencintai sebagaimana dia sendiri mencintai kita, gitu, Pastor. Maka dari itu, jawaban ya yang dinyatakan oleh setiap mempelai pria dan wanita dalam upacara perkawinan itu bergema setiap hari dalam usaha mereka untuk saling mengasihi satu sama lain. Ya, pasangan suami istri senantiasa berusaha mengingat apa yang telah mereka janjikan dalam sakramen perkawinan itu. Memang dalam perjalanan itu banyak tantangan, banyak kesulitan yang tidak terhindarkan, ya, karena persatuan dua pribadi yang berbeda itu pasti sangat sulit. Tapi apapun caranya, setiap pasangan suami istri itu harus berjuang untuk mempertahankan keutuhan janji perkawinan itu, sebab perkawinan itu sungguh-sungguh merupakan sebuah panggilan Allah bagi setiap suami dan istri untuk mencapai hidup yang kudus. Karena di dalam perkawinan itu suami dan istri harus benar-benar saling mengorbankan diri, saling mau memberi, saling mau memaklumi keadaan pasangannya masing-masing. Artinya menekan ego, gitu ya Pak, ya. Kan Bapak alami, ya. Baik, Bu Nina, penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Nah, ternyata kita semua dipanggil dengan profesi cara masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke perkawinan adalah ya juga merupakan panggilan menuju kekudusan. Nah, bahwa ketika pria dan wanita bersatu berjanji, apa yang mereka ikrarkan adalah jalan istimewa menuju kekudusan. Nah, ini karena di situ rahmat Kristus bekerja, Kristus yang mempersatukan dan Kristus memanggil keluarga-keluarga untuk hidup dalam kekudusan. Nah, tapi ternyata kekudusan itu bukan hanya milik mereka, semua kita dipanggil untuk kekudusan. Seperti dalam Imamat ya 11:14 dikatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus, menguruskan dirimu, sebab aku ini kudus. Nah, jadi itulah juga panggilan hidup berkeluarga dan semua. Ya, setiap orang dipanggil secara pribadi oleh Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kekudusan itu bisa tampil dalam diri ibu yang sabar, bapak yang gigih, anak-anak yang pemaaf, ya saudara-saudari yang mau mengampuni. Kekudusan bisa juga dalam kerja keras yang kita alami. Di situ kita bisa menampakkan kekudusan. Kekudusan tidak harus ya lewat doa, lewat renungan-renungan, meditasi. Ya. Semua orang beriman dalam keadaan dan status manapun dipanggil Tuhan menuju kesucian, ya. Dan melalui jalannya masing-masing. Artinya melalui pekerjaan setiap orang itu dia diproses menjadi kudus, ya Pastor, ya. Yang penting sekarang umat beriman menegaskan jalannya sendiri dan menghasilkan apa yang terbaik bagi dirinya, bagi orang lain. Nah, dia tempatkan selalu ya sesuatu yang membawa kebaikan, sukacita, meniru Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itulah jalan kekudusan. Untuk menjadi kudus tidak harus menjadi uskup, menjadi pastor, menjadi suster. Orang awam yang kudus, ya bisa, dan itulah yang sering pikiran kita kan, kalau melihat pastor sudah pastinya orang kudus. Nah, jadi suatu umat pun sering begitu berkata, ya pastor-pastor itulah, terus-terlah mereka itu yang suci, yang kudus. Nah, dan memang prinsip orang dari dulu biarawan-biarawati itulah yang
secara khusus dipanggil untuk Iya, mereka yang hidup dalam hidup bakti, mereka dipanggil memang secara khusus untuk itu. Tapi hidup sebagai suami istri, sebagai seorang pekerja, bisa juga melalui pekerjaan kita mencapai kekudusan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara tentu di dalamnya ada pelayanan terhadap sesama. Apakah orang tua, kakek nenek bisa menjadi kudus, anak-anak bisa menjadi kudus? Ya, semua bisa. Kekudusan yang kepadanya Tuhan memanggilmu akan tumbuh lewat cara-cara sederhana, melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan cinta yang besar pula. Jadi apalagi kalau melakukan perbuatan yang kecil dengan cinta itu jauh lagi ya, cinta yang besar. Karena itu ya Bapak Ibu saudara-saudari, kita dipanggil untuk berusaha ya, mencapai kekudusan dengan profesi, jabatan, cara hidup kita masing-masing. Orang-orang muda ya, seperti dikatakan dalam pengalaman hidup gereja kita ya, Laura Fikuria kecil menjadi orang suci dalam usia 12 tahun. Bayangkan ya. Kenapa? Karena dalamnya ada semangat kekudusan, semangat pengabdian. Jadi tidak hanya doa, pujian kepada Tuhan, tapi disertai juga cinta kepada sesama lewat ya pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita alami, kita jalani setiap hari. Nah ini gagasan tentang orang kudus yang sederhana ini menjadi motivasi bagi kita bahwa Bapak Ibu juga kalau saling mencintai di rumah ya, pada anak-anak juga perlu semangat cinta kasih dan pengabdian, Bapak Ibu juga bisa menjadi orang kudus. Amin. Nah, ini dan memang ada juga orang tua yang itu ya Pastor, Santo Luis Martin ya, dan Santa Mary Jelin, ibunya Santa Tresia Lisio kan ya. Nah itulah keluarga yang dipanggil menjadi kudus, pelindung keluarga ya. Iya, pelindung keluarga. Jadi bagaimana kekudusan itu bisa diwujudkan? Tidak melalui terutama perbuatan-perbuatan besar, tapi melalui kasih yang biasa. Kita bisa belajar dari pengalaman Maria dan Yosef serta Yesus di Nazaret. Nah, seperti apa itu? Baik, jadi kita sekarang menuju ke Nazaret dulu. Melihat sosok ataupun keluarga teladan, keluarga kudus. Maka kita ambil temanya adalah Nazaret, merajut kasih yang biasa. Jadi pastor katakan bahwa kekudusan itu tidak mesti harus hidup terus dalam rohani, doa, meditasi, tapi ternyata melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar juga bisa melahirkan cinta yang luar biasa atau menuju kekudusan. Nah tentu Bapak Ibu atau pastor dan Ibu, ini juga harus kita bayangkan atau mungkin menyamakan persepsi dulu, karena saya juga dulu berpikir begini, kalau sudah terpikir keluarga Nazaret, keluarga Yesus, ya Maria dan Yusuf, bayangan saya dulu kan ini keluarga yang selalu dalam doa setiap hari, setiap saat. Ternyata lewat pembahasan kita kali ini, bagaimana kasih yang biasa juga pasti terjadi dalam keluarga Nazaret itu. Artinya bagaimana juga Yesus lahir di keluarga yang biasa, tukang kayu, juga Maria ya. Jadi ya dalam hal ini juga kita mau memahami ternyata Yesus sendiri pun lahir di tengah-tengah keluarga yang biasa gitu pastor sama ibu. Nah pasti juga sebagai ayah Yusuf bagaimana membimbing anak sebagai anaknya yaitu walaupun Yesus, tapi pasti Yusuf sebagai seorang ayah pasti memberikan juga pembinaan, pendidikan, pengajaran kepada Yesus sebagai seorang anak. Maria juga pasti sebagai seorang ibu yang mengasuh, membesarkan, mendidik sebagaimana ibu-ibu yang biasa dan ibu biasa. Tetapi juga dalam hal ini, bagaimana hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh keluarga pasti juga dilakukan oleh Yusuf dan Maria untuk membesarkan Yesus. Karena memang walaupun begitu minim kita lihat dokumen-dokumen yang mengajarkan bagaimana pertumbuhan Yesus mulai umur 0 tahun sampai ke 12 tahun.
Nah, paling-paling yang kita dapatkan adalah bagaimana ketika Yesus berusia 6 tahun. Ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab. Tapi usia 2 tahun kan nggak ada. 3 tahun nggak dapat kita. 4 tahun nggak dapat, gimana nggak ada. Jadi pasti di sana ya bagaimana hidup keluarga biasa. Ya, belum tentu juga, atau saya tidak dapat dokumen bahwa misalnya umur 3 tahun Yesus sudah berkhotbah, tidak ada. 6 tahun memang pernah dia tinggal di gereja. 12 tahun. 12 tahun ya, kali 2 ya. 12 tahun baru ada karya kita lihat di situ. Tinggal di gereja, berdebat, berdialog dengan para imam kepala. Itu pun yang tinggalnya dia. Nah, dalam hal ini lagi-lagi kan Yusuf dan Maria juga orang tua biasa yang luput dari kelalaian. Dia pikir sudah berjalan ke rumah orang lain. Ternyata mereka sudah sampai rumah, mana Yesus? Wah, gitu ya. Itu tuh hal yang biasa kan. Artinya biasa hal terjadi pada keluarga zaman ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan yang biasa ternyata bisa melahirkan hal-hal yang luar biasa. Nah, maka kita lihat apa mau kita sampaikan kepada keluarga, khususnya keluarga Katolik di Semarang Medan dalam meniti keluarga menuju kekudusan ini. Artinya banyak hal-hal yang sederhana, yang biasa-biasa saja, tapi jika dilakukan dengan hati yang tulus, bisa juga melahirkan cinta yang luar biasa. Kira-kira apa hal-hal seperti yang biasa? Contoh, ini kan menjadi rujukan kita ketika misalkan menyuruh anak gitu ya. Kan sangat bagus juga minta tolong gitu ya. Kan itu ketika kita minta tolong kan menyejukkan buat yang kita suruh. Nah kemudian ketika kita sudah minta sesuatu, ketika sudah kita ditolong, kan sangat bagus juga kita berterima kasih walaupun kita sebagai seorang bapak yang membesarkan anak, kan sangat mulia kan, menuju kekudusan kan kalau kita sudah anak berbuat sesuatu, lalu kita ucapkan terima kasih anak sudah memberi. Nah, dan ketika juga hal lain kita juga mengatakan permisi supaya anak merasa dihormati. Jadi saya pikir ini, jadi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak hal-hal yang memang tampaknya biasa, tapi kalau dilakukan dengan hati yang tulus, bisa juga melahirkan hal yang luar biasa atau kasih yang luar biasa bagi penerima juga. Nah, misalkan para bapak pagi-pagi, ketika dia bangun, biasanya itu sang istri menyiapkan kopi lah, menyiapkan sarapan lah. Masihkah terungkap atau terucapkah kata-kata terima kasih yang tulus dari seorang ayah, atau jangan-jangan sang suami merasa itu kan kewajibannya gitu ya, seolah-olah kewajiban seorang ibu. Jadi baiklah lewat kesempatan tema kali ini meneladani keluarga kudus dari Nazaret yang juga hidup dari hal-hal yang biasa, tapi sungguh bisa melahirkan hal yang luar biasa untuk dunia ini. Inilah kita teladani, berilah yang biasa-biasa dengan cinta yang luar biasa, sehingga menghasilkan juga cinta atau karya yang luar biasa. Kira-kira begitu, Pastor. Iya, bagus. Memang keadaan keluarga Nazaret itu ya bukan seperti yang kita bayangkan. Di sana pasti semua mujizat terjadi. Di sana juga ada peristiwa makan, bekerja, ya kan? Tertawa juga, bercanda, ada juga merasa capek. Ya, baik. Nah, bagaimana selanjutnya mencapai kekudusan itu? Ya, bahwa di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, anak-anak merasa bahwa mereka adalah saudara. Ya, jadi persaudaraan itu adalah hal yang sangat fundamental dalam sebuah keluarga. Nah, kalau anak-anak itu merasakan bahwa mereka adalah saudara, maka hidup mereka akan terbangun baik lahir dan batin. Ya, anak laki-laki, anak perempuan adalah bukti dari kasih Tuhan. Supaya di dalamnya ada perbedaan secara gender saja, bahwa laki-laki itu juga sarana bagi kita diberi oleh Tuhan supaya kita membangun satu persaudaraan. Ya. Dalam keluarga kita belajar bahwa kita sebenarnya saling membutuhkan. Ya. Kesadaran ini penting. Bagaimana saya bisa membangun satu persaudaraan keluar kalau di dalam keluarga saya tidak merasakan adik saya adalah saudara saya,
adik kakak saya inilah saudari saya. Maka di situ kita belajar berkomunikasi, belajar memberi, belajar juga mengampuni, belajar juga mungkin sedikit jengkel. Kan di situ kita belajar jengkel, belajar marah. Semua sebenarnya ada di situ. Supaya belajar mengolah. Ya, bisa kita membatasi supaya tidak kita juga ketika berhadapan dengan orang jangan memarahi orang melampaui batas kesalahannya. Jadi bukan hanya belajar hal-hal positif, ada juga belajar hal-hal negatif. Perlu Ya. juga les marah. Nah, jadi ya sebelum Allah mencipta kita, Dia sudah memikirkan kita. Ya, sebelum dibentuk di dalam rahim kita, aku sudah memilihmu katanya. Jadi kita sudah dipilih oleh Tuhan dan pilihan itu adalah pilihan menuju persaudaraan. Jadi menjadi tergantung satu sama lain adalah ciri khas dari kehidupan persaudaraan. Ya, ketika orang sudah merasa mampu, dia tidak akan bisa menjadi saudara bagi yang lain. Karena itu dari sanalah kita juga belajar dicintai, ya, dicintai oleh ayah dan ibu, dicintai oleh orang tua kita. Nah, bagaimana juga kita dicintai oleh Allah? Kita belajar di tengah-tengah keluarga. Ketika kita berdoa bersama, merenungkan sabda Tuhan, di situ kita mengalami Allah mencintai kita. Nah, kita juga belajar bahwa ternyata di dalam keluarga lah kita mengalami pertama kali belajar dan menghayati hidup persaudaraan. Sebagaimana kita dipanggil oleh Bapa. Jadi persaudaraan dalam iman kita, Bapa dan Putra itu, demikianlah juga orang tua kepada anak-anaknya. Dalam keluarga, di antara saudara kandung, kita hidup bersama sebagai manusia. Ya. Bagaimana nanti kita hidup di tengah masyarakat, kita belajar di tengah-tengah keluarga ini. Jadi disinilah dites kita sebagai, ya bisa dikatakan sekolah juga kan, supaya kita bisa diutus keluar, hidup bersaudara dengan masyarakat di sekitar kita. Kita belajar di tengah-tengah keluarga. Keluarga lah yang memperkenalkan kepada kita persaudaraan ke dalam dunia. Makanya dikatakan juga ya Pastor, Ya, bahwa keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama gitu ya, karena di keluarga itulah pangkalnya. Kita adalah gurunya gitu ya. Jadi keluarga menjadi tempat ya di mana anak-anak ini mengalami kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan itu membuat dia bisa menyesuaikan diri dengan budaya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, di dalam gereja. Nah, karena itu perlu ditanamkan dalam diri anak-anak kita adalah saudara satu sama lain. Kalau dikatakan saudara, berarti kita sederajat yang harus saling mencintai di antara kita supaya menjadi tanda cinta bagi mereka yang lebih luas yang kita jumpai. Nah, ini tema yang keempat ya. Lalu yang kelima apa? Yang kelima, ayah dan ibu. Oh, menjadi ayah dan ibu yang baik itu Ayah namanya. dan ibu. Baik, jadi menjadi ayah dan ibu, dan sudah kita sepakat ya, itu juga panggilan. Jadi kalau dalam hal ini pastor dipanggil Tuhan jadi pelayannya, saya juga dipanggil istri saya jadi pendampingnya. Jadi sama-sama terpanggilnya kita sebenarnya. Nah baik, jadi Allah sebagai pencipta punya kasih dan sayang. Maka nilai-nilai itulah yang diwariskan dan yang seharusnya diwarisi oleh ayah dan ibu dalam membina keluarga. Nah, pertama, tentu sebelum punya anak, berarti bagaimana hubungan antara ayah dan ibu tentu juga harus diikat dengan sebuah cinta kasih yang leluhur. Sehingga dengan kerelaan mereka untuk menyatukan diri, maka panggilan itu ditandai dengan ikrar sakramen perkawinan itu. Maka dengan cinta yang berjalan, mereka akan melahirkan buah hatinya atau buah cintanya. Itulah yang dianugerahkan Tuhan menjadi ada anak-anak. Nah, maka mewarisi nilai-nilai penciptaan atau sang pencipta, yaitu yang punya kasih dan sayang, yang berbelas kasih, itulah yang harusnya diturunkan oleh orang tua atau dilakoni orang tua
untuk membina anak-anaknya. Bagaimana seorang ayah yang bisa membesarkan, memelihara anak dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Sang Pencipta tadi itu, itulah yang hendak dihidupi. Sehingga tidak hanya seorang ayah hanya memenuhi kebutuhan jasmania, tapi juga harus katakanlah sebanding juga, atau harus juga dilandasi dengan kasih sayang yang memang diterima dari kemurahan Tuhan. Nah, memang dalam hal ini kalau tendensi masyarakat seolah-olah kasih sayang ibu itu jauh lebih sempurna, jauh, maka sampai diibaratkan kan kasih ayah di bawah telapak kaki ibu, kasih ayah sepanjang galak katanya, kasih ibu sepanjang jalan, nggak ada putus-putusnya. Saya sebenarnya berani juga sih dengan sampai itu. Jadi seorang ayah seolah-olah kita ini terbatas kasih kita, tapi ya itulah mungkin menjadi pelajaran ya. Artinya kalaupun ada slogan atau ungkapan seperti itu, belajar dari situ supaya seorang ayah juga tetap memberikan kasih yang tulus dan tiada batas kepada anak-anaknya. Jadi jadilah seorang ayah sebagaimana yang diwariskan dari nilai Sang Pencipta, yang punya kasih dan punya sayang kepada anak-anaknya. Mungkin kalau ibu ya seolah-olah udah, tapi aku sebenarnya belakang ini banyak juga sih kita lihat di lapangan sana, ibu-ibu yang meletakkan anak-anaknya. Tapi inilah juga menjadi perjuangan kita, dan semoga semakin banyak ayah dan ibu yang sejati, yang sungguh meneladani kasih dan kasih sayang daripada Pencipta untuk membina dan membangun keluarga untuk menuju jalan kekudusan pasti. Baik, jadi bisa saya tambahkan mungkin sedikit Pak ya. Jadi yang dimaksud di sini panggilan menjadi ayah dan ibu itu adalah menampakkan kasih sayang Tuhan dengan dua model. Ya. Seorang bapak yang maskulin, yang tegas, tetapi ada juga di situ kelembutan. Ya, dia memang tegas, tapi ada juga kelembutan dalam dirinya. Nah, seorang ibu ya lembut tapi jalan terus ya, tidak dia dalam arti lembut, tidak ada nilai kekuatannya. Jadi Allah yang tegas itu dalam diri laki-laki yang memelihara, yang menjaga, tapi ada juga dalam diri ibu ya. Jadi maka Allah itu disebut juga Maha Rahim. Bayangkan kan bagaimana Allah mempunyai rahim. Nah, jadi bagaimana kasih sayang Allah itu dalam bentuk kasih ibu itu, seperti dalam rahim dia menjaga anaknya, memelihara, seperti itulah yang mau digambarkan dan mencukupi semuanya ya, Pastor, karena di rahim ibu itu cukup semua yang dibutuhkan oleh janin itu. Nah, tak ada itu yang dia. kurang, dan kehangatan terus menerus ada bagi dia. Bagaimana ayah dan ibu ini tadi sudah kita dengar, mereka bisa menjadikan keluarga jalan kekudusan kalau mereka meniru kasih sayang yang dimiliki oleh bapak dalam diri sifat bapak dan dalam diri sifat ibu. Nah, tentu bapak dan ibu anak-anak kita ini akan menjadi tua. Nah, jadi sering ya ada ketidaksinambungan ya antara hidup masa anak-anak, masa dewasa dan masa tua. Nah, ternyata hidup masa tua juga menjadi jalan bagi kekudusan bagi kita. Nah, masa kakek nenek lansia itu. Nah, ini dalam budaya manusia sekarang sering kita mendengar budaya membuang. Gampang orang bertukar-tukar handphone, bertukar pakaian. Karena apa? Sedikit ganti. Jadi apalagi yang sudah tua, tidak lagi memiliki daya kekuatan, orang cenderung bukan dalam arti nggak persis membuangnya, mengesampingkan, menyingkirkan. Nah, demikian mentalitas juga dunia sekarang, manusia sekarang ya tidak atau kurang menghargai orang-orang tua, kakek nenek. Nah, padahal dalam diri kakek nenek itu ya di sana juga ada panggilan ya, di mana mereka berkembang kedua arah. Pertama, bahwa mereka diberi. Masa tua itu adalah masa untuk menerima.
Tapi di sisi lain juga sebenarnya mereka bisa mensyukuri apa yang diberi itu. Ya, bisa dikatakan kalau mereka menerima sesuatu lalu mereka itu syukuri, itu sudah jalan panggilan kekudusan sebenarnya. Dan lebih dalam lagi, hendaknya disadari memang semua orang, keluarga-keluarga, bahwa menjadi tua itu sulit. Nah, saya sadar. Ya. Semua orang jadi tua. Iya. Menjadi tua itu sulit. Kenapa? Karena pada waktu tua itu sudah mulai kita mengalami penurunan fisik, penurunan psikis, penurunan semangat, semualah di situ. Nah, jadi harapannya sebenarnya harapan gereja lewat pertemuan sinode ini, pertemuan keluarga sedunia ini, supaya pasangan usia lanjut itu, kakek nenek itu menyadari bahwa hidup pada masa lansia itu adalah hidup masa rahmat dan penutusan. Supaya disadari bahwa Tuhan tidak pernah membuang kita. Banyak hal yang masih bisa dilakukan oleh orang tua kakek nenek. Dalam Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Apa yang dapat mereka sumbangkan rupanya? Yang pertama, bahwa mereka bisa menjadi pendoa yang benar, pendoa yang tulus bagi anak-anak. Jadi bagaimana Pastor kalau ada keluarga yang menitipkan orang tua ke panti asuhan, itu gimana sebenarnya? Ini sebentar lagi kita bahas. Itu tadi, mereka lah pendoa. Lalu yang kedua, mereka adalah tempat kita mendapatkan nasihat. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Nah, jadi mereka adalah orang-orang di mana yang memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan yang sudah banyak makan asam garam katanya kan. Mau mengatakan bahwa mereka adalah data lah harus dikatakan, banyak data-data atau hal-hal yang bisa kita dapatkan dari mereka. Nah, ditanamkan lagi kiranya kerinduan menjadi lansia itu adalah seperti Simeon dan Hana. Pada masa tua tetap berharap bisa melihat Tuhan, melihat Tuhan, melihat Mesias. Artinya apa? Selalu ada kerinduan. Sebentar lagi kalau boleh aku bertemu dengan Tuhan. Dan itu disertai seperti dalam Injil Lukas dikatakan, mereka berdoa di bait Allah, ya kan? Menanti-nanti terus. Nah, jadi bahkan bernubuat, Hana itu bernubuat kan. Nah, bernubuat mereka. Nah, jadi ini sesuatu yang diharapkan dari kakek nenek orang tua kita. Nah, lalu dari kita seperti apa menghadapi kakek nenek? Pak Demuke tadi ada sekarang tren memasukkan ke panti jompo. Nah, jadi sebenarnya apakah itu salah? Tidak juga salah. Dalam arti tertentu, situasi sekarang kadang memaksa orang, memaksa, tidak memungkinkan untuk tinggal bersama. Tapi itu pun kalau dilakukan dengan cinta, bukan dengan bukan dengan alasan mengganggu, tidak punya waktu. Tapi memang bisa jadi juga ada orang tua yang menginginkan seperti itu. Bukan dia tahu situasi anak-anaknya, dia tahu situasi keluarganya. Jadi dia tahu keadaannya. Nah, karena itu diharapkan orang tua ataupun anak-anak berhadapan dengan orang tua atau kakek nenek ini, sedapat-dapatnya memang kita tetap memelihara di sekitar kita. Dan orang tua pun menyadari, walaupun masih sudah tua, dia bisa berbuat sesuatu. Minimal mendoakan, memberi nasihat, tidak mengeluh, tidak menyesali, tidak terus membuat macam-macam lah kecenderungan orang tua sekarang. Walaupun fisik makin berkurang, makin lemah, tapi semangat tetap kuat. Nah, ini jalan kekudusan juga, karena jangan sempat di akhir-akhir hidup kita justru di situ kita melempem, semakin lemah semangat kita. Itu justru sampai kita dipanggil Tuhan pun kita penuh dengan semangat pengabdian kepadanya dan kepada sesama. Luar biasa.
Tapi kan intinya itu bisa dia alami nanti kalau sejak masa mudanya juga dia sudah bilang itu kan Pastor ya. Kalau dari masa mudanya pun dia nggak belajar dalam hidup kekudusan, makin tua makin parah Pastor. Kalau nggak pertobatan ya Bu? Iya, karena saya kecenderungannya orang tua itu sifatnya kembali seperti anak-anak gitu. Jadi apa yang sering dia alami di masa mudanya dulu pasti akan terulang di masa tuanya gitu. Oke. Jadi kita yang masih muda-muda ini, ayo kita memberi diri untuk diproses gitu ya kan Pak dalam jalan kekudusan itu. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana kita dalam keluarga dipenuhi oleh mungkin beberapa hal supaya hidup bersama itu menjadi jalan kekudusan bagi kita. Ada beberapa mungkin yang bisa disampaikan. Ada kata-kata ajaib Pastor. Ya. Ada 3 kata ajaib di dalam sebuah keluarga sehingga proses kekudusan itu bisa lebih gampang kita laksanakan. Tadi Pak Dabuke sudah sampaikan juga di awal ya. Ada kata tolong, terima kasih, dan maaf. Ketiga kata ini kan begitu gampang diucapkan sebenarnya. Begitu gampang, setiap saat bisa diucapkan. Tapi banyak sekali orang sangat berat melakukannya. Berat kalau mengatakan gampang, tapi berat sekali konsekuensinya melakukannya gitu. Nah, Paus Fransiskus mengatakan dalam audiensi umum pada tanggal 13 Mei 2015 tentang kata tolong, terima kasih, dan maaf itu bahwa sungguh ungkapan-ungkapan ini membuka jalan kehidupan dengan baik dalam keluarga Anda untuk hidup dalam damai. Ungkapan itu sederhana, tetapi tidak begitu mudah untuk dipraktekkan. Ungkapan itu mengandung banyak kekuatan untuk menjaga kehidupan rumah tangga tetap utuh, bahkan ketika diuji dengan 1000 masalah. Tetapi jika tidak ada, lubang-lubang kecil bisa mulai retak dan semuanya bahkan bisa runtuh. Ya, kita mengalami dalam hidup berkeluarga tidak selamanya proses perjalanan keluarga kita itu indah, manis, penuh kasih, sukses, enggak ya Pak ya, tapi justru begitu banyak pergumulan yang kita alami. Begitu banyak kadang kekecewaan bahkan terhadap pasangan ya, terhadap bapak terhadap ibu di rumah, saya terhadap suami. Begitu banyak, justru dengan orang terdekat kita lah kita lebih sering mengalami kekecewaan, kita lebih merasa gampang tersakiti seperti itu oleh orang-orang terdekat kita. Nah, dan justru disitulah kita dituntut untuk berani mengungkapkan kata tolong, terima kasih, maaf. Nah, ada kecenderungan di kehidupan berkeluarga, terutama kita orang Batak kan, orang Batak dalam sharing-sharing di lingkungan juga kami sering membicarakan itu. Kalau seorang suami itu umumnya katanya kalau menyuruh istri nggak pernah minta tolong, nggak pernah minta tolong, ambillah itu. Nah, terhadap anak juga seperti itu. Itu di lingkungan kami juga kami sering bersharing seperti itu. Nah, kenapa? Karena seperti Bapak katakan di awal tadi, dia merasa itu memang sudah begitulah seharusnya gitu. Begitulah seharusnya. Jadi, kalaupun pasangan hidup atau anak sudah melakukan hal yang baik, dia tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan terima kasih. Karena memang sudah harusnya seperti itu. Nah, seperti itu, apalagi untuk meminta maaf ya. Saya kira orang tua, orang Batak jarang sekali yang mau minta maaf terhadap anaknya karena ada sebuah doktrin orang tua tidak pernah salah katanya, selalu benar. Ayat 1. Pasal 2 juga seperti itu Pak, orang tua tidak pernah salah. Jadi, nah itu dia. Tapi di dalam gereja kita diajar, kita dibimbing
untuk selalu berani mengatakan, membudayakan dalam hidup berkeluarga ketiga kata ini. Tolong, terima kasih, dan maaf. Kata yang sangat gampang diucapkan ini, tapi memberi makna yang sangat besar jika kita mampu mengucapkannya. Perkataan ini juga menunjukkan bahwa kita mampu menerima diri kita bahwa kita tidak cukup dan kita tidak cukup hidup sendiri. Kita harus memberikan tempat bagi orang lain. Nah, itu makna yang terkandung dalam kata ini. Pada umumnya juga antara orang tua dengan anak, antara saudara laki-laki dan perempuan, antara paman dan bibi di dalam keluarga, antara kakek nenek dan cucu, seperti saya katakan tadi, jarang terucapkan kata ini karena ada doktrin itu tadi, ada kebiasaan-kebiasaan di dalam adat Batak itu, misalnya suami laki-laki itu lebih dominan seperti itu. Nah, maka perlu ditegaskan bagi kita seperti yang dikatakan di dalam kitab Kidung, ya, perlu kita tanamkan dalam hidup keluarga kita perkataan ini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Marilah kita membiasakan menaruh ketiga kata itu menjadi materai dalam hidup kita. Tolong, terima kasih, maaf, meteraikan itu sehingga setiap saat kita begitu gampang, begitu rileks untuk melakukannya, sehingga orang lain juga bisa meneladani kita, terutama anggota keluarga kita, anak-anak, seperti itu, Pastor. Jadi orang yang biasa melakukan, mengungkapkan ketiga kata ajaib ini, saya yakin jalan proses kekudusan keluarga mereka akan lebih gampang terwujud. Ya, Bu, satu kata ya dari ketiga tadi, ini saya teringat kalau di keluarga kami sampai hari ini kata-kata terima kasih itu menjadi sebuah tradisi begini. Setiap kami makan bersama, ya hampir setiap kali makan bersama. Terus siapa yang duluan ingat pasti bertanya, siapa tadi yang masak ikan ini atau sayur ini enak ya. Lalu dikatakan terima kasih ya Mak kalau mama yang masak. Lalu langsung sampai semua mengatakan baru selesai menit. Lagi siapapun yang duluan mengatakan itu sebelum berterima kasih semua pasti gitu sampai semua berterima kasih baru selesai. Jadi itu jadi berlomba, jadi setiap kali makan siapa yang dulu mengingat langsung terima kasih ya Mak, terima kasih ya Kak. Sebelum semua berterima kasih pasti gitu. Jadi ini sudah mulai tradisi budaya ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, jadi terima kasih Bapak Teruke, Bapak Ibu Ina. Terima kasih juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mau mendengar ataupun menyaksikan podcast ini, bincang-bincang mengenai cinta keluarga, panggilan dan jalan kekudusan ini. Dan kami mohon semoga apa yang menjadi perenungan pembahasan kita dapat juga kita laksanakan khusus di tengah-tengah keluarga. Jadi semangat menjadikan hidup dan keluarga itu sebagai sebuah panggilan jalan kekudusan dengan cinta yang biasa seperti Yesus di Nazaret dengan Yosef dan Maria, di mana mereka menjadi ayah dan ibu, ya kan, yang sungguh-sungguh menghadirkan cinta dari Allah sendiri. Dan ketika kita sudah tua, tetap kita berbuah dengan semangat tiga kata ajaib tadi. Dan akhirnya
kami minta maaf. Kurang. Ada yang kurang dari pemaparan ini. Mari kita kembangkan, mari kita perdalam lagi, perluas dalam kehidupan nyata. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat merayakan pertemuan keluarga sedunia di keuskupan kita, terutama Keuskupan Agung Medan. Maka terima kasih kepada Bu Dina, Bapak Dabuke juga serta saudara-saudari sekalian.